Hai, halo semuanya. Apa kabar nih semuanya? Nah, aku mau general reading aja. Ini aku general readingnya itu pesan dari Spirit Guide. BTW apa kabar nih kalian? Kamu yang baru gabung dan baru nonton video aku, halo, salam kenal ya. Dan untuk kamu yang udah nonton dan aku baru muncul, halo, gimana kabar kamu? Jadi kalau general reading ini aku nggak ada timestamp ataupun nggak ada pilih kartu ya tentunya, nggak ada pilih kayak aduh yang mana nih yang mana enggak. Jadi memang ini pesannya umum, ambil pesan baiknya dan buang yang tidak. Kalau memang kamu terpanggil nonton ini, mungkin pesan-pesan ini bisa untuk kamu dan bisa kamu tarik gitu ya pesannya. Oke, aku shuffling dulu. Pesan dari Spirit Guide. Ini kita shuffling lagi. Sebenarnya sih kalau dari energinya aku rasain untuk di sini secara umum masih tenang ya. Oke, di sini ada Star Ancestor. Follow the voice of your soul. Wow. Ambil satu lagi. Habis itu nanti kita akan shuffling kartu yang biasa. She Wolf, Unleash the Wild Within. Nah, aku akan gunain kartu ini. Ini sebenarnya tarot deck, cuman memang ini dari siapa punya ya? Aku lupa deh siapa di sini. Ya itu. Kemudian, ya ini aku pakai ini dulu untuk menambah pesannya ya. Aku nggak tahu nih durasi video ini akan singkat atau banyak ya, karena kita akan coba tarik dulu energinya yang ada di sini ya. Ini aku geser dulu ya guys, biar agar supaya tidak menjadi distraksi kamu. Semoga jelas ya ini lighting pencahayaannya. Ini dulu dua kartunya utama. Di sini ada Moon. Ada apa ya di sini? King of Hearts. Wow. Pesan dari Spirit Guide secara general. Oke. Udah, aku ambil 3 kartu aja, tapi semoga ini bisa di reading. Ini yang ininya aku taruh di atasnya ya, gini. Jadi nanti, oke, ini tutup dulu biar nggak menjadi distraksi ya guys. Aduh, ya Allah. Nah, kan gini jadi cakep. Sorry ya guys, ada distraksi sebentar. Nah, ini dia. Di sini ada the Moon atau Eight of Hearts, King of Hearts, dan juga di sini ada Two of Clubs atau Two of Wands. Ada Star Ancestor, She Wolf, Unleash the Wild Within. Kita mulai dari mana ya? Sebentar. Izinkan aku untuk tarik dulu energinya. Oke. Pesan dari ancestor, dari spirit guide kamu. Ini sebenarnya ada poinnya banget sih yang kelihatan dari kartu yang aku tarik di sini. Ada Star Ancestor sama She Wolf. Sebenarnya kalau dari dua kartu yang aku tarik di sini ya, sebagai deck kayak apa ya, kartu yang ini banget lah yang buat jadi inti dari proses reading hari ini tuh, dari dua kartu ini sih yang aku benar-benar jadi poinnya, yaitu Star Ancestor dan juga ada She Wolf. Aku baca banget kalau dari kartu yang ada di sini sebenarnya nih, kamu yang lagi nonton ini kebanyakan kamu tuh lagi ngerasa kayak butuh pencerahan sih dalam jiwa kamu. Aku juga ngerasa banyak dari kamu juga yang udah melakukan perjalanan spiritual. Sebenarnya kalau perjalanan spiritual ini kan ada banyak
hal ya, bisa aja ketika kamu biasanya lagi tempat keramaian, akhirnya kamu mulai menepi dan menyepi diri. Kemudian bisa juga kamu yang biasanya jalan-jalan sama orang-orang sama ya keramaian, terus akhirnya menyendiri, atau kamu juga berusaha untuk melakukan proses keagamaan, ritual-ritual keagamaan yang ada di agama kamu untuk bisa menemukan kembali diri kamu, menemukan sebenarnya apa sih tujuan hidup ini, apa sih sebenarnya menjadi tujuan dalam kamu saat ini gitu kan. Kayak tujuan saat ini, tujuan hidup kamu, terus untuk apa kamu diciptakan, itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ini sebenarnya ada juga yang memang sedang kembali bangkit pencerahan dalam dirinya untuk bisa lebih religius mungkin. Sini juga ada seperti itu, atau ada juga beberapa dari kamu yang lagi menjalani hobi-hobi baru karena sedang proses pencarian itu. Dan sebenarnya menurutku dalam proses pencarian ini memang ada berbagai macam cara yang dilakukan ya, seperti yang kamu udah lakukan atau memang yang baru ingin kamu lakukan. Dan menurut aku ikutin aja kata hati kamu, karena sebenarnya yang paling mengetahui itu kan memang diri sendiri, tapi kadang-kadang kita juga butuh tanda-tanda gitu. Maksudnya tanda tuh kita juga kadang-kadang butuh sign dari sekitar kita, kadang-kadang itu juga butuh message dari sekitar kita untuk bisa mengukuhkan nih dari proses pencarian diri ini tuh sebenarnya arahnya kemana. Dalam proses pencarian ini tuh kemana sih yang paling bisa membuat hati tuh merasa, oh ini nih kayaknya memang yang perlu dijalanin, oh kayaknya memang ini deh yang sebenarnya sedang ditekunin, oh memang kayaknya sebenarnya ini deh yang selama ini tuh lagi menjadi proses gitu loh. Terus ini juga ada She Wolf Unleash the Wild Within. Jadi aku juga baca nih untuk sebagian dari kamu ya, kalau dari kartu di sini sebagai interpretasi dari kartu Ancestral Card ini, kamu nih, beberapa dari kamu atau kamu nih sebenarnya tahu banget nih apa yang pengen kamu ambil keputusannya, tapi kayaknya terlalu ekstrim gitu loh. Ini ada banyak banget faktor ya. Memang di beberapa hal, kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya aku pengen ngelakuin A deh kak, atau aku resign dari kerjaan aku, tapi memang aku punya kebutuhan yang mendesak banget, aku nggak bisa resign. Nah itu sebenarnya mungkin kamu tahu kan solusinya kamu jangan resign dulu, karena kan kamu masih punya kebutuhan. Jadi memang di sini itu kamu juga perlu menggunakan logika kamu dalam berpikir, kayak oke, apa sih yang mesti dilakuin, oh oke, gimana ya yang betternya untuk bisa jalani ke depan, oh oke, betternya seperti apa lagi ya, kayak gitu. Jadi memang dalam prosesnya ini sendiri menurutku satu-satunya cara yang bisa kamu lakukan adalah mendengarkan kata hati kamu. Dan ketika kamu sudah yakin dengan hati kamu inginnya seperti apa, kamu juga perlu mempertimbangkannya nih dengan keadaan diri kamu saat ini. Kenapa seperti itu? Karena kan misal hati kamu pengennya ngelakuin A, tapi dalam saat ini keadaannya itu masih belum bisa gitu untuk kamu lakukan. Jadi kamu juga perlu adaptasi. Bukan berarti kayak, oh berarti kalau misalnya keadaannya menghambat dan aku memang nggak punya kesempatan ya untuk melakukan itu. Nggak seperti itu. Jadi memang ada proses di dalamnya yang kamu mesti menjalani prosesnya. Dan ini kan beda-beda setiap dari kamu, setiap dari kamu yang nonton ini ya, punya prosesnya beda-beda dalam perjalanannya. Seperti itu. Jadi memang poin dari inti ininya adalah untuk kamu mendengarkan kata hati kamu, jiwa kamu sebenarnya arah kemana. Dan ketika kamu sudah tahu arahnya, tujuannya mau kemana, cobalah untuk melihat juga nih dengan adaptasi dengan keadaan yang ada. Apakah memang kamu bisa merealisasikan untuk saat ini, atau ternyata kayaknya mesti di hold on dulu deh kak, karena aku ternyata masih belum terlalu siap sebenarnya, atau mungkin keadaannya belum bisa, karena ada hal-hal yang perlu kita ambil berani dengan berani ambil keputusan. Ada juga yang memang kita perlu berani untuk menahan terlebih dahulu, seperti itu. Jadi memang ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan gitu. Nah dari beberapa kartu tarot ini sendiri, ini juga dominannya dari si emosional. Jadi memang ini cukup melibatkan emosional kamu ya, perasaan kamu, hati kamu. Ini juga keluar lagi nih, we all have our best guide within us, if only we would listen. Kita sebenarnya udah tahu, udah di guide gitu sama diri kita sendiri, tapi ya selama kita mau mendengarkan hal itu, selama kita mau benar-benar fokus gitu melihat apa sih yang sebenarnya terbaik untuk diri kita, apa sih yang sebenarnya menjadi keinginan, harapan gitu. Jadi memang emosional kamu juga sini dipertaruhkan sih. Emosional tuh mungkin ya ada hal-hal yang pengen kamu lakukan banget nih di sini ya kan. Kamu juga udah tahu mungkin sebagian, tapi ini melibatkan dengan orang sekitar yang melibatkan emosional kamu cukup besar loh di sini. Makanya kadang-kadang
Ya itu tadi aku bilang, kita bisa jalan ke depan gitu aja tanpa memperhatikan sekitar, atau mungkin kita bisa hold on dulu. Jadi sebenarnya mengambil keputusan itu nggak melulu kita langsung gas jalan ke depan, tapi kadang-kadang ketika kita diem pun sebenarnya kita sedang membuat rencana atau memikir langkah-langkah. Jadi sebenarnya maksud dari aku tuh seperti itu pesannya gitu dari kartu-kartu yang ada. Dan pesan dari spirit guide itu, pesan dari secara keseluruhan, seluruh energi, seluruh kartu yang aku tarik di sini adalah memang balik lagi sih untuk mengikuti suara di dalam jiwa kamu, suara dalam hati kamu, tapi kamu juga perlu menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Apakah kamu memang perlu maju saat ini atau memang kamu perlu menahannya terlebih dahulu, karena hanya kamu nih yang tahu kapan rem, kapan gasnya. Untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik, tentunya kamu perlu berpikir jernih. Tentunya hati kamu perlu lepas juga dari ikatan-ikatan atau kemelekatan, ketakutan, kekecewaan. Seperti itu. Karena ini seperti melibatkan banyak orang ya. Dari Two of Cups ini sendiri, ada sebuah permulaan yang baru. Meskipun memang kamu masih belum tahu sih arahnya kemana, meskipun kamu memang masih belum tahu seperti apa ke depannya, atau kayak kamu jalan ya udah nggak jelas nih di ujungnya seperti apa, tapi kamu tahu kamu mau apa, ya memang seperti itu. Hidup itu banyak banget misteri sih, dan memang kita menjalani kehidupan itu kan dengan tantangan itu, tantangan si misteri-misteri yang ada. Jadi memang menurut aku, kalau dari kartu-kartu yang aku tarik di sini, pesan dari spirit guide kamu adalah untuk bisa mendengarkan kata hati kamu, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan. Itu, apa yang ingin kamu lakukan sebenarnya. Dan kamu juga perlu tahu kapan kamu mesti jalan atau kamu tahan dulu, karena kamu perlu menyesuaikan keadaan saat ini dengan diri kamu, kondisi diri kamu. Karena kamu kan yang tahu kan kondisi saat ini tuh seperti apa sih, kondisinya bagaimana sih, kayak gitu. Itu sih yang bisa aku tarik pesannya secara general. Aku harap ini bisa membantu kata hati kamu, entah kamu melakukan dengan beribadah gitu kan, atau mungkin kamu berdoa, banyak-banyak berdoa, minta petunjuk pada Tuhan. Nah, itu cara-cara yang bisa kamu lakukan sih menurut aku. Salah satunya untuk bisa mengeluarkan. Tapi setelah itu ketika kamu tahu, ya kamu perlu mengambil keputusan dan bergerak. Apakah bergerak ini kamu langsung jalan ke depan atau memang berhenti terlebih dahulu. Tapi berhenti ini kan bukan dalam arti kata kamu stop, tapi memang kamu akan memikirkan langkahnya untuk 10 langkah lebih cepat. Kayak kelas akselerasi gitu deh. Kurang lebih seperti itu yang bisa aku tarik pesannya untuk kamu. Semoga pesan ini dapat membantu kamu, dapat membuat hati kamu lebih damai, lebih tenang, dan kamu juga bisa lebih mendekatkan diri kamu kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu sih, itu aja pesan dari aku. Semoga ini membantu ya. Kalau kamu mau personal reading atau mau sharing-sharing, boleh banget ke kolom komentar atau bisa DM aku aja di Instagram atau di Instagram atau di komentar ini di bawah. Oke, salam sehat ya semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita selalu diberikan pencerahan dan hati yang damai dalam menjalani setiap kehidupan perjalanannya. Oke, bye-bye. Thank you ya.